Mungkin sebenarnya dia mau ngambil hati gue supaya gue nggak marah gitu ya. Muka lu. B1 plat mobil gue. Aduh, Nopol mah bisa berubah deh. Terus ada tulisan ada tato pensil. Tato pensil. Apa pensil, sih bentuk pensil gitu. Pensil anjir, pensil buku. Nah, sih deh kata gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hai Pisan. Kali ini bareng sesama ketua GAS, Neng Isdalia. Untung dia gak bilang sesama jenis. Oh, aku udah insaf. Non. Gue pengen tahu si Ade tuh waktu ngomong ke lu tuh gimana, pas mau misah. Dia tuh dia nggak ngomong, dia udah. Oh, udah cari rumah, udah ini ono, baru dia ngomong. Baru ngomong. Mah, aku mau belajar mandiri. Aku udah dapet Sorry, rumahnya. itu teh kapan? Berapa yang lalu gitu, berapa bulan? 2 tahun ada nggak sih Kak? Oh, udah lama. 2 tahun ini tahun kedua. Ini tahun kedua. Oke, Mah, saya udah beli yuk. Gue tuh bukan ngambek sih ya, rada nggak setuju. Makanya gue tuh selama setahun tuh gue nggak ke rumah dia. Oh, ya karena ngambek lah. Iya kan? Protes. Gue nggak sengaja gini. Gue cuman ini aja video call. Apa gue tahu mana rumahnya kayak apa gini doang. Tapi gue nggak datang. Dia ngerasa? Nggak tahu. Nah laki mah nggak tahu lah. Dia tuh sebenarnya dulu waktu dia masih belum banyak kegiatan ya. Dibandingin kakaknya, dia tuh lebih care ke kita. Jadi kalau gue sakit apa tuh bukan kakaknya yang ngurusin Ade. Bahkan kalau sekarang aja tuh kayak kalau gue ngeliat dia kan punya hewan peliharaan gitu ya. Kalau lagi gimanain piaraan terus aku bilang gini, Dek, lu giliran pupnya itu anak lu aja, lu mau bersihin. Kalau mama ntar udah tua ya mau juga lah kata dia. Aku juga akan bersihin mama kata dia gitu. Iya. Jadi yang ya sebenarnya dia tuh anak yang ini banget deh. Makanya gue kehilangan banget tuh karena gitu mah. Kehilangan yang maksudnya bagaimana caringnya dia ke kita. Bagaimana kalau dia tuh kalau umpamanya Bu, dia kan manggil gue tuh tiba-tiba ibu, tiba-tiba mama. Pokoknya suka-sukanya dia lah. Semuanya dia lah. Suka tiba-tiba ke kamar, masuk selimut gitu-gitunya tuh yang gue kangen. Hilang. Iya, hilang. Kehilangan, sorry. Iya. Kehilangan perhatiannya dia yang langsung gitu. Bukan kalau yang kasih sayang apanya dia mah justru sekarang itu pada saat dia sibuk ya sebenarnya komunikasi yang terjalin intens dan lebih terbuka di saat sekarang malah. Oh. Malah di saat sekarang. Berarti kalau dilihat dari sisi angle yang lain mah sebetulnya ada bagus, ada positifnya. Iya. Dan dia sebagai laki-laki jadi dia ngerti karena namanya juga dia anak bungsu. Terus gue ngerasanya tuh dia tuh baby aja. Ya kan, apa-apa semua disiapin. Jadi kadang-kadang kakaknya suka protes, "Mah, Ade tuh udah gede loh. Ade tuh udah ini." Sebenarnya tuh anaknya juga bisa, cuman guenya tuh kayak ngerasa ini tuh Ade gitu loh. Yang bungsu lah. Jadi guenya tuh ini, enggak, Ade tuh udah besar, Mah, Ade tuh udah ini. Dan maksudnya dibandingin kakaknya, kalau kakaknya kan dulu summer campnya juga kemana-mana gitu kan. Kalau gue tuh suka kalau anak-anak liburan tuh suka pergi ikut summer camp kan. Kalau Ade tuh paling jauh ke Singapura doang ya Kak. Summer camp tuh ke Singapura doang paling jauh. Jadi emang tuh kakaknya? Oh kakaknya mah ke Amerika kemana gitu. Jadi kalau Ade tuh Sugan teh summer camp teh ke Soreang, ke Ciwidey. Ini jauh ya mah. Iya, gue tuh ngajarin anak-anak tuh supaya apa sih mengenal banyak hal gitu. Oke, masih berbicara Devano. Ketika dia bertato. Itu sih sedih banget gue. Gue sedih karena gue tuh pengennya tuh ya gini ya. Pengennya tuh gue tuh apa yang mau dia lakukan dalam hidup tuh gue pengennya diajak ngomong dulu gitu. Karena gue akan pasti ngasih reason ya kan. Kalau naon temenan atau kenaon gitu ya. Nih kenapa mama gak mau tuh dia karena begini kan kita kan hidup yang lebih lama dari dia ya kan. Kayak sekarang lah gue ngeliat mungkin kalau lagi muda tuh orang semua teman-teman gue yang pada tatoan tuh pas udah umur segini nih gue nyesel. Karena apa mau ngilangin kayak sakit. Mending ada duit butuh biaya karena itu kan lasernya juga berkali-kali dan mahal. Sakit mahal. Dan sorry,
Lu kan tau lah kecantikannya sama kayak bini gua. Bisa hilang banget gak sih? Enggak. Katanya enggak bisa. Enggak. Walaupun laser berapa kali juga ya? Enggak. Udah gitu menurut gue tuh tatonya dia tuh jelek. Sumpah deh, tato lu jelek banget. Karena dia gini. Di mana sih ditonya? Ih, sebadan-badan dan kecil-kecil. Kata gue tuh gini ya. Kata gue tuh gini deh, kalau mau bikin tato tuh satu aja tapi yang bagus gitu. Umpamanya di belakang gitu ya, atau di sini kan cowok-cowok mah ya. Ini mah tau nggak? Segala macam udah gitu. Yang paling gue pengen ketawa. Mungkin sebenarnya dia mau ngambil hati gue ya, supaya gue nggak marah gitu ya. Muka lu. B115 SD, plat mobil gue. Aduh, nopol mah bisa berubah deh. Besok jadi nopol gue itu nggak boleh hilang dalam hidup gue, karena itu ada di dalam tatonya Ade. Kata gue gini, Dek, maksudnya apa sih Dek? Ya kan ini nama mama, kan memang. Ya Iis kan B11. Gue tuh semua mobil gue tuh tadinya gue egois banget, 115 gitu kan. Untung aja ada ganjil genap, jadi gue harus ada genap juga. Iis, SD-nya tuh kan Satrio Dewandoro. Jadi ini kan ada nama mama, ada nama papa, terus kenapa ada B? Kalau gue pindah ke Cirebon kan kata gue. Ke Bandung deh, cek aing teh gitu. Ya gitulah si Ade. Cuman ya namanya anak muda kali ya, terus tiba-tiba gini, udah nih B115. Terus ada tulisan ada tato pensil. Tato pensil. Pensil, bentuk pensil gitu. Pensil anjir, pensil, buku. Nah sih Dek kata gue, kan ada penulis lagu, nggak usah harus ditato juga kata gue. Dah ada kaset bentukan kaset. Terus naon jawabannya? Ya gitu, karena aku tuh kan ini kan penyanyi. Kata gue jangan sampai nanti ada sound, ada mic, ada. Pembukaan sound atau itu mah. Maka mau nyewa yang mana cina gitu? Anak gue tuh ya, si yang cewek aja tuh nggak terlalu kayak gitu. Ini yang cowok. Emang kalau gue tuh gue yang salah sebenarnya mah. Bapaknya suka komplain. Anak gue main bola. Main bola lu tahu dong tempatnya belok kan. Jadi kalau udah Dek, sini dulu. Gue lap dulu pakai tisu basah. Terus main lagi. Siapa? Atuh. Jadi nih anak kata bapaknya, karena kebiasaan gitu jadi bersih banget. Hubungannya dengan tato naon? Ada tanda di sini tuh, ada tanda lahirnya dia, kayak panu. Putih-putih. Maksudnya mau nutupin itu. Maksudnya kata gue, ya bikin aja yang bagus satu ya. Gue mah nggak ngerti deh otak lu di mana. Gitu. Jadi dia tuh bukan karena ada orang yang tato yuk. Tapi bukan. bisa jadi ada juga yang bisa jadi ada teman-temannya juga yang menginfluence dia gitu. Tapi udah Dek, please stop ya, please stop. Dek. Nah sekarang kan, dan lu berarti kan lu tuh udah tahu banget lah dunia entertain itu seperti apa, blacknya, white-nya seperti apa. Nah anak lu tuh sekarang duduknya di situ. Kumaha? Apakah lu tidak ada kekhawatiran? Banget. Terus cara mengatasinya? Ya gue ajak mereka bergaul. Jadi kan kalau dulu mah waktu mereka masih mau beranjak remaja gitu kan, ya gue kasih lihat teman-teman gue kan juga banyak dari kalangan artis bahwa memang artis tuh enggak semuanya, ada yang bagus, ada yang jelek. Mama, gue selalu menginikan ke diri gue, lihatnya. Jadi kata gue gini, umpamanya yang paling takut tuh adalah narkoba lah ya. Narkoba. Gue cuman ngomong sama anak-anakku, Mama cuman satu aja, please jangan narkoba. Sampai bapaknya ngomong gini, kalau sampai salah satu dari kalian ada yang narkoba, mendingan kita mati bareng aja. Daripada menyiksa papa, menyiksa kalian, bikin malu keluarga gitu. Kayak nggak diajarin hal yang bener gitu, bahwa banyak hal yang kalau mau relax, mau santai tuh nggak usah sama narkoba gitu. Jadi ya aku nunjukin ke diri aku. Jadi gue bilang gini, Dek, lingkungan mama tuh gini-gini, tapi sebenarnya teman-teman tuh justru respect kalau kita bilang enggak gitu. Enggak harus yang teman melakukan apa kita harus melakukan. Iya. Kalau bilang oke, lu enjoy your life gitu, tapi lu nggak usah ajak-ajak gue, itu juga nggak apa-apa, santai. Dan gue tuh selalu ngasih tahu bahwa nih loh teman-teman mama tuh artis yang sukses, jadi kalian harus kayak gitu. Jangan sampai terbawa sama lingkungan yang nggak baik. Boleh berteman sama siapa aja, tapi tidak usah ikut hal yang negatifnya gitu-gitulah. Malam buat gue tuh lebih mudah man. Tapi gue awal-awalnya polisi banget.
Polisi banget, Iya, gila. iya. Gue tuh yang Devan dia sampai laki gue tuh suka komplain. Dia bilang gini, "Mah, si Salsa kan perempuan, si Devano tuh laki. Langkahnya dia tuh harus lebih panjang daripada kakak Salsa yang perempuan, karena dia tuh akan menjadi seorang pemimpin apalah segala macam." Tapi kan gue tahu kehidupan kita tuh kayak ateis iya ya, kan, Ertong, iya kan. Jadi kalau gue pulang syuting pokoknya jam 1 gitu. Dia kan masih sekolah dulu kan, SMA. Lagi mulai itu tuh masa-masa bagaimana dia mau beralih ke masa remaja lah ya. Dek di mana? Di sini di klub dong. Teman-temannya dia kan umurnya udah yang udah kuliah, udah ada yang pemain sinetron apalah segala macam. Gue pura-puranya gini, "Mama sekalian lewat, sekalian jemput adek ya," gitu kan. Ini udah jam 1:30 juga. Maksud gue tuh udah cukup lalu di situ hangout. Dan nih, "Dek, Mama udah di bawah. Ntar ya Mah, lagunya lagi enak." Gue kan gak dapet tempat parkir nih, supir gue ya. "Oke Pan, muter dulu." Muter. "Oke Mama muter ya Dek, abis satu lagu itu adek turun." "Ntar Mah, lagi gini-gini." Gue cuman ngomong gini, "Mama yang naik atau kamu yang turun." Di klub disamperin sama Mama Isdalia mah, iya kan? dijuriin, ntar kamu nadanya falas. Udah gitu gue sempet juga pada masanya, karena kan gue takut. Enggak. Gue panggilin teman-temannya. Terus? Mungkin itu juga yang bikin adik kesel kali ya. "Kamu tuh kan lebih gede dari Devano. Jadi kamu harus ngejagain Devano. Jangan sampai gimana. Kalau satu aja lu ngajarin gak bener, gue suruh panggil polisi, suruh tangkap lu ya," kata gue gitu. Itu teman-temannya, tapi untungnya gue juga ngomongnya kan bercanda, sambil bercanda gitu. Gue tuh selalu sama teman-temannya Salsa, sama teman-teman Devano tuh kayak ikut ngobrol gitu, gak mau ada jarak, jadi dia bisa ngomong apa aja. Yang penting sudah berbicara dan berbuat. Dan aku sih ngerasanya ya ngerasanya gue sama laki gue tuh udah kayaknya sudah cukup lah memberikan pandangan-pandangan hidup, mana yang harus diambil, mana yang enggak. Kalau lu begini akan jadi begini, kalau lu begini akan jadi gini. Dan sekarang tuh udah percaya sama mereka. Ada tuh masanya yang gue tuh sampai kesel banget, ya anak gak pulang-pulang ini. Terus itu gue sempet lempar dia ini loh, di depan gue tuh di meja makan ada botol vitamin yang beling. Gue lempar ke dia, untung gak kena. Saking keselnya. Saking keselnya maksudnya. Zaman si Devano umur berapa? SMA. Ya SMA pas rebel Iya lagi rebel-rebelnya. Tiba-tiba pergi sekolah, gurunya telepon, "Ibu kok Devano nggak ada di kelas?" Kan kesel ya. Kata gue, kalau nggak mau sekolah, Ade mendingan daripada Ade bangun pagi, Ade tidur aja. Bukan itu yang dimauinya. Janjian dengan teman-temannya di luar. Kalau tidur di rumah gampang. Kata gue kesel banget kan. Gue di SMA akhirnya gue homeschooling. Oh gitu. Akhirnya homeschooling daripada dia bolos mulu. Mendingan homeschooling ya kan. Karena dia ternyata gue itu sama laki gue tadinya tidak menyiapkan dia. Kan kita tahu ya maksudnya dunia keartisan tuh zaman sekarang sebenarnya mah kalau bisa dibilang semua anak kecil tuh pengen jadi artis ya. Tapi kan kita yang ngejalanin nih di dunia keartisan. Kalau nggak pintar-pintar kita saving money, aku tuh ngerasanya udah mendingan ada jadi kayak papa aja. Jadi pilot, karena kan kamu bekerja lah gitu ya, bekerja yang biasa juga, kantoran lah istilahnya gitu. Yang tiap hari, tiap bulan tuh lu menerima gaji, lu udah tahu nih planning lu dalam hidup untuk keluarga gimana, karena dia kan kepala rumah tangga gitu. Tapi kan mama juga sukses, dia bilang gitu. Iya tapi kan maksudnya alhamdulillah mama ini, cuman takutnya kalau Ade tuh kan, kalau mama nggak kerja ada papa. Kalau Ade kan harus ngidupin, gue bilang gitu, cowok. Tapi ya udahlah, akhirnya gue sama laki gue udahlah, memang dia nggak mau. Ade tuh takut mah jadi pilot gini. Ya udahlah. Udah terus akhirnya gue membolehkan lah, mensupport sekarang sih udah. Oke. Lu kan dicap banget bawelnya, terus apa? Ngomong tuh apa adanya. Lu nggak apa yang lu rasakan? Apakah memang ya emang gue mah bawel, terus ngomong juga emang apa adanya? Kan, gitu? Ya gue nggak mau jadi orang lain lah. Ternyata dia ngerekam anjir kayak gitu tadi, marhabanti, soundnya tuh marhabanti. Soundnya. Dan itu tiap tahun, kurang ajar deh. Jadi pasti akan terus ya. Tapi lu lagi pas itu kejadian
marhaban, terus kan akhirnya diviralkan sama orang lah, entah siapapun itu. Era tuh, malu nggak? Ya gue nih pas gue tuh udah nggak, soalnya saya aja kenalan kamu malu. Siklus ini terjadi karena karunia, itulah kehidupan.